Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Iqbal Abdurrahman Naufal dari jurusan Manajemen Usaha Wisata Universitas Asa Indonesia. Di video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian beberapa kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi paling timur di Pulau Jawa. Letak geografis Provinsi Jawa Timur adalah 111 derajat 0 menit sampai 114 derajat 4 menit bujur timur dan 7 derajat 12 menit sampai 8 derajat 48 menit lintang selatan. Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi terbesar di Pulau Jawa ini memiliki luas wilayah sebesar 47.799,75 km persegi. Provinsi Jawa Timur memiliki 9 kota dan 29 kabupaten. Kabupaten pertama yang saya akan jelaskan adalah Kabupaten Bangkalan yang terletak di Pulau Madura. Yang kedua ada Kabupaten Banyuwangi. Yang ketiga ada Kabupaten Blitar. Yang keempat ada Kabupaten Bojonegoro. Dan yang kelima ada Kabupaten Bondowoso. Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Kecamatan Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur, serta Selat Madura di selatan dan barat. Luas wilayah Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan mencapai 1.260,14 km persegi. Wilayah Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 18 kecamatan dan 281 desa atau kelurahan, atau lebih spesifik terdiri dari 273 desa dan 8 kelurahan. Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa objek wisata yang wajib kalian kunjungi jika bermain ke Kabupaten Bangkalan. Ada Bukit Kapur Arusbaya, menjadi tempat instagenik di Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang recommended untuk dikunjungi. Banyak spot menarik di tempat wisata Bangkalan terbaru yang satu ini dan siap membanyak aktivitas swafoto kalian. Bukit Kapur Arusbaya bisa Anda eksplor dengan harga tiket masuk Rp5.000 per orang dengan biaya tambahan retribusi parkir kendaraan Rp5.000 untuk sepeda motor dan mobil Rp10.000. Kalian bisa mengunjungi objek wisata alam Bangkalan yang satu ini menggunakan kendaraan sepeda motor maupun mobil. Jarak pusat kota Bangkalan ke sini ditempuh sekitar 18 km. Yang kedua ada Bukit Jadi. Lokasi tempat wisata Bukit Jadi berada di dekat penambangan batu kapur di wilayah Bangkalan. Atau lebih jelasnya, lokasi wisata bukit di Madura ini berada di Desa Jadi. Wisata alam Bukit Jadi tidak hanya menawarkan panorama alam berupa Bukit Kapur, tetapi di sana juga terdapat kolam renang yang bernama Gua Pote. Sebenarnya daya tarik utama dari kawasan wisata Bukit Jadi yang berada di Madura ini adalah panorama alam sekitarnya yang fotogenik dengan suasana dan mendukung. Kalian yang berkunjung ke tempat ini pastilah berkesempatan untuk mendapatkan foto yang bagus. Salah satu ikon penting di Pulau Madura yang memiliki Selat Madura sebagai jalur transportasi laut antar pulau adalah mercusuar yang terletak di Desa Sambilangan Bangkalan. Cukup dengan biaya Rp5.000 per orang, para wisatawan bisa naik ke puncak mercusuar Sambilangan. Keindahan bangunan Menara Mercusuar Sambilangan di Kabupaten Bangkalan satu ini recommended untuk Anda jadikan settingan fotografi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian paling timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi memiliki batas-batas administratif, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar
5.782,50 km persegi, yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur dengan pembagian wilayah sebanyak 24 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah kawasan hutan. Area hutan ini mencapai 32%, persawahan 12%, perkebunan 14%, dan 22% sisanya dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman dan ladang sebesar 3% dan 17% untuk tambak. Kabupaten yang dijuluki dengan Sunrise of Java memang memiliki potensi yang sangat besar, baik dari bidang pariwisata, kebudayaan, maupun perekonomiannya. Dapat dilihat dari mulai populernya pariwisata yang ada di Banyuwangi, dari sekian banyak daerah wisata favorit di seluruh Indonesia. Banyak sekali tempat wisata populer yang dapat kita temukan di Kabupaten Banyuwangi ini. Kawah Ijen terkenal dengan blue fire-nya karena hanya ada 2 di dunia. Waktu terbaik untuk dapat menikmati keindahan blue fire adalah di bulan Juli sampai September, yaitu pada pukul 2 dini hari hingga pukul 4 pagi dini hari. Kawah Ijen berada di ketinggian 2.386 meter mdpl, merupakan kawah danau terbesar di Pulau Jawa. Pemandangan menjadi sangat unik. Ketika dari celah-celah tebing curam, terlihat begitu banyak para penambang belerang yang naik turun di sela-sela lereng kawah. Selanjutnya ada Pulau Merah. Pulau Merah atau Red Island adalah salah satu sekian pantai cantik di sepanjang selatan Banyuwangi. Pulau Merah terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Ini merupakan tempat terbaik untuk menikmati matahari terbenam atau sunset. Kalian bisa memburu momen tenggelamnya matahari di pantai sambil duduk di atas lembutnya pasir. Selain bermain di pantai, kalian bisa melihat pemandangan pura di Pulau Merah. Pura bernama Tawang Alun ini menjadi tempat peribadahan dan upacara keagamaan umat Hindu di sekitar Desa Sumberagung. Purwo, sebuah bukti perjalanan panjang terangkatnya Laut Dangkal yang sekarang menjadi habitat ribuan flora dan fauna. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Letak Taman Nasional ini di ujung paling timur dari Pulau Jawa. Di dalam Taman Nasional Alas Purwo terdapat beberapa jenis hewan darat seperti banteng, kijang, rusa, lutung, kancil, macan tutul, dan kucing hutan. Dan kalian juga bisa melihat beberapa jenis burung yang dapat ditemukan. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan 3 kabupaten lain, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Sementara itu, untuk sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Blitar mempunyai luas wilayah sekitar 158.879 km persegi. Kabupaten Blitar juga dilewati oleh aliran Sungai Brantas yang memisahkan Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian, yaitu Kabupaten Blitar Utara dan Kabupaten Blitar Selatan, yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut. Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Palah adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, di sebelah utara Blitar pada ketinggian 450 mdpl. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi, diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri sekitar tahun 1200 Masehi. Lalu ada Telaga Rambut Monte berada di kaki Gunung Kawi di Desa Krisik, Kecamatan Gandung Sari, Blitar. Di sini kalian dapat melihat air telaga yang sangat jernih sebanding kaca. Telaga ini tidak terlalu luas, tapi kejernihan airnya menjadi daya tarik siapa saja. Kemudian ada Candi Sawentar yang terletak di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Berdasarkan Kitab Negara Kartagama, candi ini merupakan salah satu candi yang pernah dikunjungi Raja Hayam Wuruk untuk menghibur hatinya.
Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Bojonegoro. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 5 kabupaten, yaitu di bagian utara dengan Kabupaten Tuban, bagian timur dengan Kabupaten Lamongan, bagian selatan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi, serta bagian barat dengan Kabupaten Blora. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 230.706 hektar dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 adalah 1.311.042 jiwa. Pembagian wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. Tempat wisata yang pertama di Kabupaten Bojonegoro adalah Waduk Grobogan. Waduk Grobogan merupakan salah satu tempat wisata alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Lokasi wisata Waduk Grobogan ini berada di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur. Pengunjung dapat menikmati pemandangan indah di sekitar waduk seperti hamparan sawah, air danau yang tenang, pohon-pohon jati yang tumbuh di sekitar sehingga membuat pengunjung menikmati suasana pedesaan. Selain itu, pengunjung dapat menikmati keliling danau melalui perahu atau sepeda bebek yang dikayu. Bagi pengunjung yang hobi selfie, waduk ini menyuguhkan spot foto yang bagus seperti jembatan warna-warni, persawahan hijau, serta spot-spot foto selfie lainnya. Lalu ada Kayangan Api. Kayangan Api adalah sumber api abadi yang terletak di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kayangan api merupakan fenomena geologi berupa gas alam yang keluar dari dalam tanah melalui zona lemah atau rekahan. Konon, kayangan api adalah tempat peratapan seorang empu dari zaman Majapahit bernama Empu Supa. Sang empu dikisahkan melakukan pertapaan dan membuat pusaka di lokasi kayangan api. Lokasi kayangan api berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Bojonegoro atau 30 menit perjalanan. Objek wisata ini sudah memiliki banyak fasilitas yang memadai dan sangat layak untuk dikunjungi. Yang terakhir ada Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km persegi. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bondowoso yaitu sebelah utara Kabupaten Situbondo, sebelah barat Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan Kabupaten Jember, sebelah timur Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Secara administratif, wilayah Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa. Tempat wisata pertama yang ada di Kabupaten Bondowoso adalah Kawah Wurung. Kawah Wurung terkenal akan perbukitannya yang diselimuti padang rumput hijau. Seperti namanya, kawasan ini sesungguhnya memang adalah area kawah, namun tidak mengeluarkan isi perut bumi selayaknya kawah-kawah lainnya. Objek wisata ini dikelilingi bukit-bukit yang lebih tinggi di sekitarnya, membuat kawasan ini terlihat seperti perbukitan daripada sawah. Lokasinya terletak tidak terlalu jauh dari Kawah Ijen, tepatnya hanya berjarak sekitar 10 km. Lokasinya bisa ditempuh melalui pusat kota Bondowoso ataupun Banyuwangi. Tiket masuk Kawah Wurung termasuk murah, karena pengunjung hanya akan dikenai biaya Rp5.000 per orang. Bagi kalian yang suka mendaki gunung, Gunung Raung ini cocok untuk didaki karena memiliki jalur pendakian yang cukup ekstrim. Gunung Raung menjadi gunung tertinggi dalam jajaran Pegunungan Ijen dengan ketinggian 3.344 mdpl. Di Gunung Raung, kalian akan menemukan 4 puncak, yaitu Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gigi, dan Puncak Sejati sebagai puncak yang tertinggi. Secara geografis, Gunung Raung masuk di 3 kabupaten, yaitu Besuki, Banyuwangi, dan Bondowoso. Bagi kalian yang ingin menaklukkan Gunung Raung, terdapat beberapa rute pendakian yang bisa dilalui. Di antaranya adalah jalur Kalibaru dan Sumber Waringin yang paling ramai dipilih para pendaki. Ada 90 tahanan yang meninggal karena
kepanasan di dalam gerbong yang tidak ada ventilasi udara sedikit pun. Dari sejarah tersebut, pada tahun 17 Agustus 2016 kawasan ini diresmikan sebagai sebuah museum. Ada banyak koleksi yang bisa Anda nikmati di sini, termasuk semboyan 40 yang pertama kali digunakan. Usianya sudah ratusan tahun dan masih tersimpan rapi. Serta masih ada banyak lagi peralatan kereta api yang bisa Anda nikmati